Sebuah kesalahan fatal berujung pada tembakan rudal dan hilangnya nyawa. Apakah ini kesalahan navigasi atau konspirasi yang tersembunyi? Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu peristiwa yang melibatkan pesawat Korean Airlines penerbangan 007 yang pada waktu itu melayani rute dari New York, Amerika Serikat ke Seoul, Korea Selatan melalui Anchorage, Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 1 September 1983, pesawat ditembak jatuh oleh Sukhoi 15 dari Uni Soviet. Wow. Dan pada waktu itu peristiwa ini merupakan bencana maskapai yang terburuk yang melibatkan jenis pesawat Boeing 747 seri 200B. Dan di dalam penerbangan ini terdapat 246 penumpang dan 23 kru dengan totalnya adalah 269 orang. Di antara jumlah penumpang tadi itu ada 130 orang yang nantinya akan connecting, yaitu connectingnya ke Tokyo, Hong Kong, dan juga Taipei. Dan di dalam pesawat ini sendiri ada seseorang yang penting, yaitu anggota Kongres Amerika Serikat bernama Larry McDonald dari negara bagian Georgia. Dan di kokpit sendiri terdapat 3 orang kru, yaitu seorang kapten, first officer, dan flight engineer dengan masing-masing memiliki jam terbang yang tinggi. Dan rasio kru terhadap penumpang tadi terlihat cukup banyak ya, sekitar 1:10 lah. Betul. Itu karena ada 6 orang kru yang deadheading, dalam artian mereka tidak bertugas, tapi ngikut terbang saja, tapi dihitung sebagai kru begitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai episode baru, kemudian share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari peristiwa ini bermula pada tanggal 31 Agustus 1983, pukul 00.25 waktu setempat. Wow, malam ya. Malam, ketika pesawat ini baru lepas landas dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat. Setelah melakukan pengisian bahan bakar di Bandara Internasional Anchorage di Alaska, pesawat kembali lepas landas pada pukul 4 waktu setempat untuk melanjutkan perjalanannya ke Korea. Dan pada waktu itu petugas ATC mengarahkan pesawat ke heading 220 dan memerintahkan para pilot untuk langsung ke waypoint yang disebut Battle. Dan pada waktu itu pesawat berbelok kanan sedikit ke heading 245. Nah, waktu itu tiba-tiba pesawat ini mulai menyimpang dari jalur yang awalnya ditetapkan. Dan waktu itu memang SUAR VOR atau VHF Omnitional Range dari Anchorage ini mengalami kerusakan. Jadi memang tidak bisa digunakan karena sedang dirawat waktu itu. Sehingga ada deviasi yang cukup jauh dari titik yang ditetapkan. Tapi deviasi itu kan sifatnya gini. Kita berjalan lurus, kalau kita belok dikit aja, lama-lama makin jauh dari titik yang awalnya kita tetapkan gitu ya. Bisa semakin menyimpang. Semakin menyimpang. Dan waktu itu memang penyimpangannya awalnya kecil, tapi makin lama makin besar. Jadi gini urutannya. 27 menit setelah lepas landas, terjadi penyimpangannya itu sebesar 6 nautical mile. Dan kemudian 49 menit setelah lepas landas, penyimpangannya itu makin besar, sebanyak 12 nautical mile. Makin lama makin lebar. Makin lama makin jauh. Iya. Dan setelah 5,5 jam kemudian, pesawat ini memasuki wilayah terbatas Uni Soviet di atas semenanjung Kamchatka. Uni Soviet dan waktu itu perang dingin. Perang dingin, situasinya sedang tidak baik-baik saja. Dan pada waktu itu, pertahanan udara Uni Soviet mengira pesawat ini sebagai mata-mata Amerika Serikat. Karena apa? Jalur pesawat komersial itu sudah ada jalannya tersendiri. Menurut mereka, tidak mungkin ada pesawat sipil yang masuk ke dalam wilayah udara mereka. Ini pasti mata-mata yang disamarkan seperti pesawat sipil. Itu anggapannya mereka ya? Anggapannya mereka seperti itu. Dan akhirnya mereka mengarahkan jet tempur untuk melakukan interception atau pencegatan. Mereka harus cek ini siapa sebenarnya. Dan karena pengaruh batas-batas geografis, kalau kita lihat di bagian Uni Soviet sebelah kanan ya, sebelah timur,
itu kan ada semenanjung Kamchatka. Betul. Kemudian ada international water. Iya. Kemudian ada lagi Pulau Sakhalin. Jadi ada wilayah Soviet, internasional Soviet lagi. Betul. Nah, jadi pesawat ini memasuki wilayah udara internasional kembali. Iya. Tetapi tidak lama kemudian masuk ke wilayah terlarang lagi. Oh. Kali ini di atas Pulau Sakhalin. Iya. Dan waktu itu sebuah pesawat pencegat dari Uni Soviet yang dengan tipe Sukhoi 15 itu menembakkan beberapa tembakan peringatan, Oke. tetapi tidak dihiraukan. Nah, tembakan peringatan itu kan memang tidak ditembak langsung ke pesawat ya, ditembak ke sampingnya. Ya, supaya bisa terlihat. Ya, supaya bisa terlihat. Tapi waktu itu tidak dihiraukan sama pilot. Sama sekali tidak dihiraukan. Jangan-jangan memang pesawat spy. Nah, dugaannya seperti itu, semakin memperkuat dugaan mereka. Dan oleh karena itu, setelah tembakan peringatan ini tidak dihiraukan, pada pukul 18.26 UTC, 2 rudal dilepaskan ke pesawat jumbo ini. Wah, berarti nasibnya sudah terkunci itu. Ya. Dari Sukhoi 15, dia nembakkan 2 buah rudal dan berhasil mengenai pesawat. Dan seperti itu kan, pesawat ini jatuh. Jatuh begitu saja karena kerusakan yang luar biasa fatal. Dan akhirnya jatuh ke laut dekat Pulau Maneron. Dan seluruh 269 penumpang dan kru yang ada di dalam pesawat semuanya meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, tentu pihak investigator penasaran dan ingin mencari tahu apa yang menyebabkan peristiwa ini dapat terjadi. Ya, sebuah pesawat besar tiba-tiba jatuh dan seluruh penumpang dan krunya tewas. Dan kita perlu melihat latar belakang dari kejadian ini. Tahun 1983. Ya. Itu adalah masa di mana Perang Dingin ini sedang panas-panasnya. Semenjak krisis rudal Kuba. Apalagi waktu itu ada 2 faktor yang semakin memperparah. Apa aja itu? Yang pertama, ada rencana pemasangan instalasi sistem senjata di daerah Eropa. Yeah. Dan ada latihan angkatan laut yang terbesar di Pasifik Utara. Wow. Ini wilayah panas, tetapi ada 2 kegiatan yang membuat situasinya semakin berbahaya. Yeah. Dan pada waktu itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu saling berlomba-lomba dan saling memprovokasi. Dan kita tahu hingga sekarang ya, Amerika Serikat itu senang memprovokasi negara lain. Yeah. Dan dia juga memprovokasi Uni Soviet. Dengan cara apa? Menerbangkan pesawat-pesawat dari USS Midway dan USS Enterprise berulang kali ke instalasi militer mereka di Kepulauan Kuril. Wah, pakai kapal induk ya? Iya, pakai kapal induk. Jadi mereka mengirimkan pesawat ya entah untuk memata-matai atau untuk provokasi belaka. Tetapi dampak dari kejadian itu, beberapa pejabat militer Uni Soviet ini kena tegur atau kena pecat. Karena dianggap tidak mampu menjaga kedaulatan negara mereka. Bagaimana bisa pesawat Amerika itu masuk ke wilayah mereka tanpa terdeteksi dan tidak ditembak jatuh. Iya. Itu yang membuat masalah di sini. Dan memang pada hari itu, ketika pesawat ini ditembak jatuh, sedang ada uji coba rudal di semenanjung Kamchatka yang sedang diawasi oleh pesawat Boeing RC-135 milik Amerika Serikat. Oke. Jadi memang ada 2 hal yang berjalan bersamaan di sini. Iya. Dan waktu itu para pilot ini juga melakukan kesalahan. Yang harusnya mereka itu mengubah mode autopilot. Jadi mode autopilotnya itu awalnya ditetapkan pakai mode heading. Mode heading itu ngeliatin posisi magnet, berdasarkan polar, ya, gitu. Konstan. Dan itu mode yang sebetulnya cukup kuno. Itu digunakan sejak awal abad 20-an. Waktu autopilot pertama kali ada, yang ada heading. Karena gampang, pakai magnet aja. Magnetnya kutub utara dan kutub selatan, simpel sekali. Dan harusnya mereka ganti ke mode INS atau Inertial Navigation System. Itu mode yang memperhitungkan kecepatan pesawat berapa dan juga ketinggian pesawat berapa. Jadi sudah sangat canggih dan seharusnya pasti aman dari melewati garis-garis perbatasan Uni Soviet kalau menggunakan INS. Tetapi waktu itu menggunakannya mode heading. Dan mode heading itu
rentan salah karena memperhitungkannya pakai mode magnetik tadi. Jadinya masuk ke area Uni Soviet begitu. Dan waktu itu ada suatu ketidaklaziman. Karena ada laporan dari pesawat Korean Airlines penerbangan 015 yang terbangnya itu 15 menit di belakangnya mereka. Dan mereka melaporkan bahwa mereka mengalami tailwind. Ya, dari belakang. Dari belakang. Tapi si penerbangan 007 ini mengalami headwind. Kok aneh ya? Padahal jalurnya harusnya sama. Kalau kita beranggapan bahwa jalurnya sama dan jaraknya dekat sekali 15 menit, itu jaraknya pasti sangat dekat itu. Kok bisa mengalami angin yang arahnya berbeda? Nah, itu sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Berarti antara pelaporannya salah atau salah satu masuk ke area yang tidak seharusnya. Jadi berada di luar peta seharusnya begitu. Seharusnya para pilot menyadari ketika ada hal itu mereka harus cek apa yang salah dengan sistem mereka. Betul. Tapi waktu itu tidak dilakukan. Dan investigator juga akhirnya bisa melakukan wawancara dengan pilot yang pada malam itu melakukan penembakan. Wow. Yaitu Mayor Gennady Osipovic. Wow. Dan dari keterangan interview para pilot ini, mereka bisa menemukan beberapa fakta-fakta tambahan yang waktu itu tidak diketahui. Oke. Karena Uni Soviet pasti menjaga nama baiknya. Mereka negara tirai besi, mereka menjaga informasi jangan sampai keluar. Tapi ini mau ngasih tahu ya? Mau ngasih tahu. Kejadiannya ya sudah berapa tahun, menunggu berapa tahun begitu. Dan pada malam itu yang dikerahkan itu tidak hanya satu, tetapi 3 pesawat tempur Sukhoi 15 dan 1 pesawat MiG-23 untuk melakukan interception. Dan pilot Uni Soviet sebenarnya itu kesulitan melakukan identifikasi pesawat di malam hari karena gelap. Memang bentuknya tampak Boeing 747. Tetapi anggapan mereka, karena mereka juga sudah mendapat asumsi bahwa ini mata-mata, mereka mengalami confirmation bias. Otomatis mereka menganggap ya ini bisa saja pesawat mata-mata, tetapi disamarkan sebagai pesawat sipil. Betul, gitu. bisa jadi. Dan tadi timbul pertanyaan, seharusnya kalau ada tembakan peringatan, para pilot kan bisa melihat. Tapi pada malam itu, yang digunakan itu bukan tipe incendiary. Wow. Jadi tembakan peringatannya tidak ada tracernya. Wah, tidak kelihatan sama sekali tidak terlihat di malam hari. Jadi ya seperti bet tapi tidak diketahui. Fungsinya tembakan peringatan harusnya supaya kelihatan. Iya, dari jauh serut gitu. Tapi ini nggak kelihatan. Tapi karena nggak ada tracernya, nggak ada yang terbakar di udara gitu, nggak kelihatan ya jadi. Nggak ada yang kelihatan. Padahal tembakan peringatannya waktu itu sampai 4 burst. Wow. Banyak sekali itu yang sudah dikeluarkan. Dan sekitar waktu ini ada satu tindakan yang membuat nasib pesawat ini terkunci. Wow, apa itu? Para pilot meminta izin ke petugas ATC di Tokyo untuk menaikkan ketinggian pesawat. Tujuannya mereka menghemat bahan bakar. Tetapi manuver seperti ini bisa diartikan lain oleh pilot Uni Soviet. Nah, sebetulnya karena mereka ini kan minta untuk naik ketinggian. Kalau naik ketinggian kan berarti harus naik ke atas dan ada manuver yang berbeda. Karena kalau pesawat cruising itu ketinggiannya sama terus, kecepatannya relatif sama terus. Tapi kalau kita bilang naik, itu bisa dianggap manuver menghindar. Betul, itu tadi. Padahal intensinya bukan untuk menghindar, tapi memang tidak ada radio kontak sih ya antara pilot dari Korean Airlines dengan pilot interceptor di Sukhoi maupun MiG tadi gitu. Dan waktu itu para pilot mengartikan ini sebagai manuver menghindar. Dan kemudian jenderal dari Uni Soviet. Tadi kalau kita ingat ada orang-orang militer dari Uni Soviet yang dipecat ketika Amerika Serikat melakukan provokasi dan tidak ada pembalasan dari Uni Soviet. Dalam arti tidak menembak jatuh pesawat itu. Dan karena jenderal ini diduga tidak ingin dipecat juga. Sebelum pesawat ini kabur ke udara internasional lagi, pesawat ini dia memerintahkan untuk tembak. Sampai berani mengambil resiko seperti itu. Sampai berani untuk mengambil resiko itu. Karena ya mungkin dia merasa karirnya terancam kalau ada pesawat besar seperti ini masuk ke udara Soviet dan tidak ditembak. Seperti itu. Dan
waktu itu Uni Soviet sebetulnya sudah menemukan puing-puing pesawat dan black box. Karena di wilayahnya mereka sendiri. Tapi mereka baru memberikannya ke dunia luar. Itu posisinya setelah Uni Soviet sudah runtuh. Di tahun 1992 lebih tepatnya. Dan karena ada kejadian ini, Amerika Serikat ini akhirnya memberikan suatu sistem yang gratis untuk penerbangan sipil, yaitu adalah Global Positioning System yang gratis. Bayangkan Amerika Serikat kapitalis seperti itu, tapi mau berbagi. Ini berarti sudah sangat parah begitu. Ya. Nah, demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai Korean Airlines penerbangan 007. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.